Bea Cukai kini turun tangan selidiki Baim Wong yang akan jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Suami Paula Verhoeven kini buka suara soal Bea Cukai yang akan turun tangan gegara jual iPad murah. Baim Wong kini curhat nelangsa soal niat baik usai Bea Cukai turun tangan gegara jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Kabar kurang menyenangkan kini tengah menimpa aktor Baim Wong. Belakangan ini, nama Baim Wong tengah jadi perbincangan usai jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Gara-gara pamer jual iPad murah seharga 1 juta rupiah, Baim Wong kini jadi sasaran Bea Cukai. Melansir dari tribunmedan.com, saat ini, niat Baim Wong untuk memasarkan iPad dengan harga yang terjangkau akan diselidiki lebih lanjut. Direktorat Jenderal Bea Cukai disebutkan akan melakukan investigasi secara menyeluruh dari lapangan hingga ke Baim Wong terkait penjualan iPad yang dihargai 1 juta rupiah oleh ayah Keanu Tiger Wong. Berdasarkan informasi yang diambil dari akun resmi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan. Bea Cukai dijadwalkan untuk melakukan penyelidikan langsung terkait hal ini. Terima kasih informasinya. Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan DJBC untuk memastikan fakta lapangan, tulis Justinus melalui akun resmi X-nya. Pada saat yang bersamaan, Nirwala Dwi Herianto, yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai maksud Baim Wong untuk menjual iPad dengan harga yang terjangkau. Sebagai respons, DJBC saat ini sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Kita sedang telusuri, ucap dia ketika dihubungi Kompas.com. Bea Cukai sampai turun tangan gegara jual iPad murah, Baim Wong kini buka suara. Suami Paula Verhoeven tampak curhat nelangsa soal niat baiknya. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya @baimwong, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Dalam unggahannya, Baim Wong membagikan sebuah video klarifikasi soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ayah dua orang anak itu buka suara soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ia bahkan menunjukkan faktur dari iPad yang akan dijualnya dengan harga murah. Saya cuma mau bilang itu, iPad fakturnya ada ini resmi, ucap Baim Wong dalam unggahan Instagramnya @baimwong, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Dan untungnya saya itu kan menjual dan di sini faktur pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi, lanjut suami Paula Verhoeven. Suami Paula Verhoeven itu sangat menyayangkan jika iPad tersebut tidak terjual. Meski begitu, ia tak memaksakan jika keputusannya untuk jual iPad murah timbulkan kontra di kalangan masyarakat. Kalau itu Supri merugikan kalian atau kayak gimana ya kita gak ngelakuin gak apa-apa kan kita maunya bantuin tadinya, sahut Baim sambil tersenyum. Pada keterangan, Baim Wong juga tampak ragu masih akan menjual iPad tersebut atau tidak. Jadi gimana nih, tetap live atau gimana, tulis Baim Wong pada keterangan. Bagaimana menurut kalian? Orang aja mau seperti apa ngomongnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kan kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan nanti ya harus lah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah meresahkan orang yang tadi mau bantu, dia buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu gak sesuai dengan. Cuman kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali apa ya bilangnya ya, sekali digoreng tuh banget, bingung saya juga, kok jadi begini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya sudah lah kalau misalkan meresahkan atau gimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap main. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi kita lihat lah. Yang penting kan saya niatnya membantu. Tapi sampai dicolek sama Bea Cukai bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual. Jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu, kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena kan pakai nama saya juga. Saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya, saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini. Cuman saya tidak pernah. Saya kan orangnya nggak pernah ngebales ya. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan sama mereka tuh terkadang itu kasihan ya mereka itu kenapa ya takutnya pertanggungjawabkan mereka itu kan sebenarnya kan mengiring opini ya ketika emang benar nanti akan ada hitungannya kan berat lah tanggung jawab. Bang Baim, korbannya berapa sih Bang Baim yang terkait pencatutan nama abang ini Bang di posting kemarin tuh di
yang apa? Yang korbannya apa? Penipuan bang. Penipuan yang mengatasnamakan. Yang mengatasnamakan Bang Baim. Banyak banget. Berapa mungkin korbannya bang nggak ditelusurin bang? Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang kerja sama dia ditipu. Mas banyak, iya saya minta tolong dong buat polisian tetap siapapun itu ya di bidang hukum, mudah-mudahan bisa mengklirkan karena ini sudah bertahun-tahun ya, udah sekitar 4 tahun 3 tahunan ini seperti ini terus, dan akan nggak tahu ya terus begini terus. Saya harus gimana ya, karena setiap orang yang ke tempat saya tuh saya selalu ladenin dia mana, dia ada yang saya aturin ya ke polisi. Cuma sampai sekarang mungkin emang susah kali ya mencari, cuma pengennya setelir dan di ya berat-berat. Tapi capek nggak sih kalau kayak dikaitkan dengan penipuan gitu? BAM yang mau laporin Mas Baim ke bea cukai. Nggak tahu ya. Siapapun yang mau laporin saya juga kapan juga bisa. Tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah. Kalau misalkan dia juga begitu, kita doanya yang terbaik aja. Kalau saya berusaha selalu maafin aja orang. Tapi capek nggak sih Pak Baim selalu ada penipuan yang mengatasnamakan? Bukannya capek, kalau saya dijelekinnya ya sudahlah, saya mau gimana. Tapi orang yang kecil yang nggak punya itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh, ini ganti gimana ya. Dan itu puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang sehari 50.000, 100.000 gimana gantinya, yang akhirnya ngutangnya seumur hidup. Gitu doang. Kalau sayanya mau gimana, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk orang ini. Cuma bisa ya mau gimana, saya juga nggak bisa gimana. Saya cuma kasihan orang kecil. Nggak ada kemungkinan buat diusir Bang Baim. iPad second itu gimana sih awalnya? Yang pernah dibilang jual iPad second itu awalnya gimana sih Mas Baim? Nggak ada. Jadi gini loh, kalau kalian juga masih menanyakan iPad itu, yang penting itu semua adalah resmi. Mau nanya apapun itu, yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu? Emangnya saya pembeli pertama? Saya itu menjual sama pembeli pertama. Kenapa saya yang dibilang tidak membayar ya? Oh jadi notabene ke saya. Itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya. Harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa. Ya sudah apa juga saya juga nggak ada dendam apa-apa. Cuman balik lagi harusnya ada pertanyaan-pertanyaan itu yang ditujukan ke saya baru berita itu muncul. Ini berita muncul yang akhirnya jadi menyudutkan, yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jadi begini sampai dipaksain. Iya. Sudah dilaporkan ke Jenderal Bea Cukai, itu gimana jadi? Iya, nanti lihat ya. Mudah-mudahan sih kalau saya sih untuk yang seperti ini yang terbaik aja buat mereka nya, buat saya juga. Ya. Aman lah pokoknya. Baim, Bang tapi Baim, masih di tetap ingin penghujung berjualan. 2024 ini kan masalahnya makin lama makin datang ya. Gimana Mas Baim mungkin nanti resolusi 2024-nya memperkecil masalah gimana? Bea Cukai kini turun tangan selidiki Baim Wong yang akan jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Suami Paula Verhoeven kini buka suara soal Bea Cukai yang akan turun tangan gegara jual iPad murah. Baim Wong kini curhat melangsa soal niat baik usai Bea Cukai turun tangan gegara jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Kabar kurang menyenangkan kini tengah menimpa aktor Baim Wong. Belakangan ini, nama Baim Wong tengah jadi perbincangan usai jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Gara-gara pamer jual iPad murah seharga 1 juta rupiah, Baim Wong kini jadi sasaran Bea Cukai. Melansir dari tribunmedan.com, saat ini, niat Baim Wong untuk memasarkan iPad dengan harga yang terjangkau akan diselidiki lebih lanjut. Direktorat Jenderal Bea Cukai disebutkan akan melakukan investigasi secara menyeluruh dari lapangan hingga ke Baim Wong terkait penjualan iPad yang dihargai 1 juta rupiah oleh ayah Keanu Tiger Wong. Berdasarkan informasi yang diambil dari akun resmi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan. Bea Cukai dijadwalkan untuk melakukan penyelidikan langsung terkait hal ini. Terima kasih informasinya. Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan DJBC untuk memastikan fakta lapangan, tulis Justinus melalui akun resmi X-nya. Pada saat yang bersamaan, Nirwala Dwi Herianto, yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai maksud Baim Wong untuk menjual iPad dengan harga yang terjangkau.
Sebagai respons, DJBC saat ini sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Kita sedang telusuri, ucap dia ketika dihubungi Kompas.com. Bea Cukai sampai turun tangan gegara jual iPad murah, Baim Wong kini buka suara. Suami Paula Verhoeven tampak curhat nelangsa soal niat baiknya. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya @baimwong, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Dalam unggahannya, Baim Wong membagikan sebuah video klarifikasi soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ayah dua orang anak itu buka suara soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ia bahkan menunjukkan faktur dari iPad yang akan dijualnya dengan harga murah. Saya cuma mau bilang itu, iPad fakturnya ada ini resmi, ucap Baim Wong dalam unggahan Instagramnya @baimwong, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Dan untungnya saya itu kan menjual dan di sini faktur pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi, lanjut suami Paula Verhoeven. Suami Paula Verhoeven itu sangat menyayangkan jika iPad tersebut tidak terjual. Meski begitu, ia tak memaksakan jika keputusannya untuk jual iPad murah timbulkan kontra di kalangan masyarakat. Kalau itu Supri merugikan kalian atau kayak gimana ya kita gak ngelakuin gak apa-apa kan kita maunya bantuin tadinya, sahut Baim sambil tersenyum. Pada keterangan, Baim Wong juga tampak ragu masih akan menjual iPad tersebut atau tidak. Jadi gimana nih, tetap live atau gimana? Tulis Baim Wong pada keterangan. Bagaimana menurut kalian? Orang aja mau seperti apa ngomongnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kan kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan nanti ya harus lah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah meresahkan orang yang tadi mau bantu, dia buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu gak sesuai dengan ini. Cuman kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali apa ya bilangnya ya, sekali digoreng tuh goreng banget, bingung saya juga, kok jadi begini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya sudah lah kalau misalkan meresahkan atau gimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap main. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi ya kita lihat lah. Yang penting kan saya niatin membantu. Tapi sampai dicolek sama Bea Cukai Bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual, jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu, kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena kan pakai nama saya juga, saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya, saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah, saya kan orangnya nggak pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan sama mereka tuh terkadang tuh kasihan ya mereka itu kenapa ya, takutnya bertanggung jawabkan. Mereka kan sebenarnya kan mengiring opini ya, ketika emang benar nanti akan ada hitungannya kan berat lah bertanggung jawab. Bang Baim, korbannya berapa sih Bang Baim yang terkait pencatutan nama abang ini Bang di posting kemarin tuh di Yang apa? yang postingan abang penipuan Bang. Penipuan yang mengatasnamakan Bang Baim. Banyak banget. Berapa mungkin korbannya Bang nggak ditelusurin Bang? Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang kerja dia ditipu. Mas banyak, iya saya minta tolong dong buat polisian tetap siapapun itu ya di bidang hukum, mudah-mudahan bisa mengkelirkan karena ini sudah bertahun-tahun ya, udah sekitar 4 tahun 3 tahun dan ini seperti ini terus, dan akan nggak tahu ya terus begini terus. Saya harus gimana ya, karena setiap orang yang ke tempat saya tuh saya selalu ladenin dia mana, dia ada yang saya aturin ya ke polisi. Cuma sampai sekarang mungkin emang susah kali ya, misalnya cuma pengen setelir dan di ya berat-berat. tapi capek nggak sih Mas kayak dikaitkan dengan penipuan gitu. BAMA yang mau laporin Mas Baim ke Bea Cukai. Nggak tahu ya. Siapapun yang mau laporin saya juga kapan juga bisa, tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah, kalau misalkan dia juga begitu kita doanya yang terbaik aja. Kalau saya berusaha selalu maafin aja orang. Tapi capek nggak sih Kak Baim selalu ada penipuan yang mengatasnamakan? Bukannya capek, kalau saya dijelekinnya ya sudahlah, saya mau gimana. Tapi orang yang kecil yang nggak punya
itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh. Ini ganti gimana ya, dan itu puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang sehari 50 ribu, 100 ribu, gimana gantinya, yang akhirnya ngutangnya seumur hidup. Gitu doang. Kalau sayanya mau gimana, saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi untuk orang ini. Cuma bisa, ya mau gimana, saya nggak bisa gimana. Saya cuma kasih orang itu. Nggak ada kemungkinan buat diusir Bang Baim. iPad second itu gimana sih awalnya? Yang pernah dibilang jual iPad second itu awalnya gimana sih? Nggak ada. Jadi gini loh, kalau kalian juga masih menanyakan iPad itu, yang penting itu semua adalah resmi. Mau nanya apapun itu, yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu? Emangnya saya pembeli pertama? Saya itu menjual apa pembeli pertama? Kenapa saya yang dibilang tidak membayar ya? Oh, jadi notabene ke saya. Itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya. Harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa. Ya sudah apa juga saya juga nggak ada dendam apa-apa. Cuman balik lagi harusnya ada pertanyaan-pertanyaan itu yang ditujukan ke saya baru berita itu muncul. Ini berita muncul yang akhirnya jadi menyudutkan, yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jadi begini apa yang dipaksain. Iya. Sudah dilaporkan ke Jenderal Bea Cukai, itu gimana jadi? Iya, nanti lihat ya. Mudah-mudahan sih, kalau saya sih untuk yang seperti ini yang terbaik aja buat mereka nya, buat saya juga. Ya, aman lah pokoknya. Bang Baim, di ujung 2024 ini kan masalahnya makin lama makin datang ya. Gimana Mas Bali mungkin nanti resolusi 2024 nya memperkecil masalah gimana? Bea Cukai kini turun tangan selidiki Baim Wong yang akan jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Suami Paula Verhoeven kini buka suara soal Bea Cukai yang akan turun tangan gegara jual iPad murah. Baim Wong kini curhat nelangsa soal niat baik usai Bea Cukai turun tangan gegara jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Kabar kurang menyenangkan kini tengah menimpa aktor Baim Wong. Belakangan ini, nama Baim Wong tengah jadi perbincangan usai jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Gara-gara pamer jual iPad murah seharga 1 juta rupiah, Baim Wong kini jadi sasaran Bea Cukai. Melansir dari tribunmedan.com, saat ini, niat Baim Wong untuk memasarkan iPad dengan harga yang terjangkau akan diselidiki lebih lanjut. Direktorat Jenderal Bea Cukai disebutkan akan melakukan investigasi secara menyeluruh dari lapangan hingga ke Baim Wong terkait penjualan iPad yang dihargai 1 juta rupiah oleh ayah Keanu Tiger Wong. Berdasarkan informasi yang diambil dari akun resmi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan. Bea Cukai dijadwalkan untuk melakukan penyelidikan langsung terkait hal ini. Terima kasih informasinya. Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan DJBC untuk memastikan fakta lapangan, tulis Justinus melalui akun resmi X-nya. Pada saat yang bersamaan, Nirwala Dwi Herianto, yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai maksud Baim Wong untuk menjual iPad dengan harga yang terjangkau. Sebagai respons, DJBC saat ini sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Kita sedang telusuri, ucap dia ketika dihubungi Kompas.com. Bea Cukai sampai turun tangan gegara jual iPad murah, Baim Wong kini buka suara. Suami Paula Verhoeven tampak curhat nelangsa soal niat baiknya. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya @baimwong, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Dalam unggahannya, Baim Wong membagikan sebuah video klarifikasi soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ayah dua orang anak itu buka suara soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ia bahkan menunjukkan faktur dari iPad yang akan dijualnya dengan harga murah. Saya cuma mau bilang itu, iPad fakturnya ada ini resmi, ucap Baim Wong dalam unggahan Instagramnya @baimwong, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Dan untungnya saya itu kan menjual dan di sini faktur pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi, lanjut suami Paula Verhoeven. Suami Paula Verhoeven itu sangat menyayangkan jika iPad tersebut tidak terjual. Meski begitu, ia tak memaksakan jika keputusannya untuk jual iPad murah timbulkan kontra di kalangan masyarakat. Kalau itu Supri merugikan kalian atau kayak gimana ya kita gak ngelakuin gak apa-apa kan kita maunya bantuin tadinya, sahut Baim sambil tersenyum. Pada keterangan, Baim Wong juga tampak ragu masih akan menjual iPad tersebut atau tidak. Jadi gimana nih, tetap live atau gimana, tulis Baim Wong pada keterangan. Bagaimana menurut kalian? Orang aja mau seperti apa ngomongnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kita tahu sendiri.
Ya kalau misalkan izin dan nanti ya harus lah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah meresahkan orang yang tadi mau bantu, dia buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu gak sesuai dengan. Cuman kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali apa ya bilangnya ya, sekali digoreng tuh goreng banget, bingung saya juga, kok jadi begini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya sudah lah, kalau misalkan meresahkan atau gimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap main. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi kita lihat lah. Yang penting kan saya niatin membantu. Tapi sampai dicolek sama Bea Cukai bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual. Jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena kan pakai nama saya juga, saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah. Saya kan orangnya nggak pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan sama mereka tuh terkadang itu kasihan ya mereka itu kenapa ya, takutnya bertanggung jawabkan mereka itu kan sebenarnya kan mengiring opini ya, ketika emang benar nanti akan ada hitungannya kan berat lah bertanggung jawab. Bang Baim, korbannya berapa sih Bang Baim yang terkait pencatutan nama abang ini Bang di posting kemarin tuh Yang dikit? yang apa? Yang postingan abang kemarin penipuan Bang. Penipuan yang mengatasnamakan. Yang mengatasnamakan Bang Baim. Banyak, itu udah banyak banget. Berapa mungkin korbannya Bang nggak ditelusurin Bang? Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang kerja sama dia ditipu. Mas banyak, iya saya minta tolong dong buat polisian tetap siapapun itu ya di bidang hukum, mudah-mudahan bisa mengkelirkan karena ini sudah bertahun-tahun ya, udah sekitar 4 tahun 3 tahunan ini seperti ini terus, dan akan nggak tahu ya terus begini terus. Saya harus gimana ya, karena setiap orang yang ke tempat saya tuh saya selalu ladenin dia mana, dia ada yang saya aturin ya ke polisi. Cuma sampai sekarang mungkin emang susah kali ya mencari, cuma pengennya sekelir dan di ya berat-berat. Tapi capek nggak sih Aslinya, kalau kayak dikaitkan dengan penipuan gitu? BHMA yang mau laporin Mas Baim ke Bea Cukai. Nggak tahu ya. Siapapun yang mau laporin saya juga kapan juga bisa. Tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah. Kalau misalkan dia juga begitu, kita doanya yang terbaik aja. Kalau saya berusaha selalu maafin aja orang. Tapi capek nggak sih Kak Baim? Selalu ada penipuan yang mengatasnamakan. Bukannya capek, kalau saya dijelekinnya ya sudahlah, saya mau gimana. Tapi orang yang kecil yang ketipunya itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh. Ini ganti gimana ya, dan itu puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang sehari 50 ribu, 100 ribu gimana gantinya, yang akhirnya ngutangnya seumur hidup gitu doang. Kalau sayanya mau gimana, saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi untuk orang ini, cuma bisa ya mau gimana, saya juga gak bisa gimana, saya cuma kasih orang itu. Nggak ada kemungkinan buat diusir Bang Baim. iPad second itu gimana sih awalnya? Yang pernah dibilang jual iPad second itu awalnya Gak ada. Jadi gini loh, kalau kalian juga masih menanyakan iPad itu, yang penting itu semua adalah resmi. Mau nanya apapun itu, yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu? Emangnya saya pembeli pertama? Saya itu menjual apa pembeli pertama? Kenapa saya yang dibilang tidak membayar ya? Oh jadi notabene ke saya, itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya, harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa, ya sudah apa juga saya juga nggak ada dendam apa-apa. Cuman balik lagi harusnya ada pertanyaan itu yang ditujukan ke saya baru berita itu muncul. Ini berita muncul yang akhirnya jadi penjudikan, yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau
mencoba untuk membantu tapi malah dia kayak begini sampai dipaksain. Iya. Sudah dilaporkan ke Jenderal Bea Cukai itu gimana jadi Bang? Iya, nanti lihat ya. Mudah-mudahan sih, kalau saya sih mungkin seperti ini yang terbaik aja buat mereka nya, buat saya juga. Ya, aman lah pokoknya. Bang Baim, di penghujung 2024 ini kan masalahnya makin lama makin datang ya. Gimana Mas Baim mungkin nanti resolusi 2024 nya memperkecil masalah gimana? Bea Cukai kini turun tangan selidiki Baim Wong yang akan jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Suami Paula Verhoeven kini buka suara soal Bea Cukai yang akan turun tangan gegara jual iPad murah. Baim Wong kini curhat melangsa soal niat baik usai Bea Cukai turun tangan gegara jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Kabar kurang menyenangkan kini tengah menimpa aktor Baim Wong. Belakangan ini, nama Baim Wong tengah jadi perbincangan usai jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Gara-gara pamer jual iPad murah seharga 1 juta rupiah, Baim Wong kini jadi sasaran Bea Cukai. Melansir dari tribunmedan.com, saat ini, niat Baim Wong untuk memasarkan iPad dengan harga yang terjangkau akan diselidiki lebih lanjut. Direktorat Jenderal Bea Cukai disebutkan akan melakukan investigasi secara menyeluruh dari lapangan hingga ke Baim Wong terkait penjualan iPad yang dihargai 1 juta rupiah oleh ayah Keanu Tiger Wong. Berdasarkan informasi yang diambil dari akun resmi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan. Bea Cukai dijadwalkan untuk melakukan penyelidikan langsung terkait hal ini. Terima kasih informasinya. Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan DJBC untuk memastikan fakta lapangan, tulis Justinus melalui akun resmi X-nya. Pada saat yang bersamaan, Nirwala Dwi Herianto, yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai maksud Baim Wong untuk menjual iPad dengan harga yang terjangkau. Sebagai respons, DJBC saat ini sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Kita sedang telusuri, ucap dia ketika dihubungi Kompas.com. Bea Cukai sampai turun tangan gegara jual iPad murah, Baim Wong kini buka suara. Suami Paula Verhoeven tampak curhat melangsa soal niat baiknya. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya @baimwong, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Dalam unggahannya, Baim Wong membagikan sebuah video klarifikasi soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ayah dua orang anak itu buka suara soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ia bahkan menunjukkan faktur dari iPad yang akan dijualnya dengan harga murah. Saya cuma mau bilang itu, iPad fakturnya ada ini resmi, ucap Baim Wong dalam unggahan Instagramnya @baimwong, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Dan untungnya saya itu kan menjual dan di sini faktur pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi, lanjut suami Paula Verhoeven. Suami Paula Verhoeven itu sangat menyayangkan jika iPad tersebut tidak terjual. Meski begitu, ia tak memaksakan jika keputusannya untuk jual iPad murah timbulkan kontra di kalangan masyarakat. Kalau itu Supri merugikan kalian atau kayak gimana ya kita gak ngelakuin gak apa-apa kan kita maunya bantuin tadinya, sahut Baim sambil tersenyum. Pada keterangan, Baim Wong juga tampak ragu masih akan menjual iPad tersebut atau tidak. Jadi gimana nih, tetap live atau gimana? Tulis Baim Wong pada keterangan. Bagaimana menurut kalian? Orang aja mau seperti apa ngomongnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kan kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan nanti ya harus lah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah merasakan orang yang tadi mau bantu, dia buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu gak sesuai dengan ini. Cuma kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali apa ya bilangnya ya, sekali digoreng tuh goreng banget, bingung saya juga, kok jadi begini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya sudah lah kalau misalkan meresahkan bagaimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap main. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi ya kita lihat lah. Yang penting kan saya niatin membantu. Tapi sampai dicolek sama Bea Cukai Bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual. Jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu, kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena kan pakai nama saya juga, saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya, saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah, saya kan orangnya nggak pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka
kasihan sama mereka tuh terkadang itu kasihan ya mereka ini kenapa ya, takutnya pertanggungjawaban mereka itu kan sebenarnya kan mengiring opini ya, ketika emang benar nanti akan ada hitungannya kan berat kan bertanggung jawab. Bang Baim, korbannya berapa sih Bang Baim yang terkait pencatutan nama abang ini Bang di posting kemarin tuh di Yang IG? KTP. Yang apa? Yang postingan abang kemarin penipuan Bang. Penipuan yang mengatasnamakan. Yang mengatasnamakan Bang Baim. Banyak, itu udah banyak banget. Berapa mungkin korbannya Bang nggak ditelusurin Bang? Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang kerja dia ditipu. Mas banyak, iya saya minta tolong dong buat polisian tetap siapapun itu ya di bidang hukum, mudah-mudahan bisa mengkelirkan karena ini sudah bertahun-tahun ya, udah sekitar 4 tahun 3 tahunan ini seperti ini terus, dan akan nggak tahu ya terus begini terus. Saya harus gimana ya, karena setiap orang yang ke tempat saya tuh saya selalu ladenin dia mana, dia ada yang saya aturin ya ke polisi. Cuma sampai sekarang mungkin emang susah kali ya mencari, cuma pengennya setelir dan di ya berat-berat. Tapi capek nggak sih Mas, kayak dikaitkan dengan penipuan gitu? BAMA yang mau laporin Mas Baim ke Bea Cukai. Nggak tahu ya. Siapapun yang mau laporin saya juga kapan juga bisa, tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah, kalau misalnya dia juga begitu kita doanya yang terbaik aja. Kalau saya berusaha selalu maafin aja orang. Tapi capek nggak sih Kak Baim? Selalu ada penipuan yang mengatasnamakan. Bukannya capek, kalau saya dijelekinnya ya sudahlah, saya mau gimana. Tapi orang yang kecil yang punya itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh, ini ganti gimana ya, dan itu puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang sehari 50.000, 100.000 gimana gantinya, yang akhirnya ngutangnya seumur hidup gitu doang. Kalau sayanya mau gimana, saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi untuk orang ini, cuma bisa ya mau gimana, saya juga gak bisa gimana, saya cuma kasihan orang itu. Nggak ada kemungkinan buat diusir Bang Baim. iPad second itu gimana sih awalnya? Yang pernah dibilang jual iPad second itu awalnya gimana sih Mas Baim? Nggak ada. Jadi gini loh, kalau kalian juga masih menanyakan iPad itu, yang penting itu semua adalah resmi. Mau nanya apapun itu, yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu? Emangnya saya pembeli pertama? Saya itu menjual apa pembeli pertama? Kenapa saya yang dibilang tidak membayar ya? Oh jadi notabene ke saya, itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya, harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa, ya sudah apa juga saya juga nggak ada dendam apa-apa. Cuman balik lagi harusnya ada pertanyaan itu yang ditujukan ke saya baru berita itu muncul. Ini berita muncul yang akhirnya jadi menyudutkan, yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jadi begini sampai dipaksain. Iya. Sudah dilaporkan ke Jenderal Bea Cukai, itu gimana jadi? Iya, nanti lihat ya. Mudah-mudahan sih, kalau saya sih yang seperti ini yang terbaik aja buat mereka nya, buat saya juga. Ya, aman lah. Bang Baim, di ujung 2024 ini kan masalahnya makin lama makin datang ya. Gimana Mas tadi mungkin nanti resolusi 2024 nya memperkecil masalah gimana? Bea Cukai kini turun tangan selidiki Baim Wong yang akan jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Suami Paula Verhoeven kini buka suara soal Bea Cukai yang akan turun tangan gegara jual iPad murah. Baim Wong kini curhat nelangsa soal niat baik usai Bea Cukai turun tangan gegara jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Kabar kurang menyenangkan kini tengah menimpa aktor Baim Wong. Belakangan ini, nama Baim Wong tengah jadi perbincangan usai jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Gara-gara pamer jual iPad murah seharga 1 juta rupiah, Baim Wong kini jadi sasaran Bea Cukai. Melansir dari tribunmedan.com, saat ini, niat Baim Wong untuk memasarkan iPad dengan harga yang terjangkau akan diselidiki lebih lanjut. Direktorat Jenderal Bea Cukai disebutkan akan melakukan investigasi secara menyeluruh dari lapangan hingga ke Baim Wong terkait penjualan iPad yang dihargai 1 juta rupiah oleh ayah Keanu Tiger Wong. Berdasarkan informasi yang diambil dari akun resmi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan.
Bea Cukai dijadwalkan untuk melakukan penyelidikan langsung terkait hal ini. Terima kasih informasinya. Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan DJBC untuk memastikan fakta lapangan, tulis Justinus melalui akun resmi X-nya. Pada saat yang bersamaan, Nirwala Dwi Herianto, yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai maksud Baim Wong untuk menjual iPad dengan harga yang terjangkau. Sebagai respons, DJBC saat ini sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Kita sedang telusuri, ucap dia ketika dihubungi Kompas.com. Bea Cukai sampai turun tangan gegara jual iPad murah, Baim Wong kini buka suara. Suami Paula Verhoeven tampak curhat nelangsa soal niat baiknya. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya @baimwong, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Dalam unggahannya, Baim Wong membagikan sebuah video klarifikasi soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ayah dua orang anak itu buka suara soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ia bahkan menunjukkan faktur dari iPad yang akan dijualnya dengan harga murah. Saya cuma mau bilang itu, iPad fakturnya ada ini resmi, ucap Baim Wong dalam unggahan Instagramnya @baimwong, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Dan untungnya saya itu kan menjual dan di sini faktur pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi, lanjut suami Paula Verhoeven. Suami Paula Verhoeven itu sangat menyayangkan jika iPad tersebut tidak terjual. Meski begitu, ia tak memaksakan jika keputusannya untuk jual iPad murah timbulkan kontra di kalangan masyarakat. Kalau itu Supri merugikan kalian atau kayak gimana ya kita gak ngelakuin gak apa-apa kan kita maunya bantuin tadinya, sahut Baim sambil tersenyum. Pada keterangan, Baim Wong juga tampak ragu masih akan menjual iPad tersebut atau tidak. Jadi gimana nih, tetap live atau gimana, tulis Baim Wong pada keterangan. Bagaimana menurut kalian? Orang aja mau seperti apa ngomong. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kan kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan nanti ya harus lah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah merasakan orang yang tadi mau bantu, dia buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu gak sesuai dengan ini. Cuman kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali apa ya bilangnya ya, sekali digoreng tuh goreng banget, bingung saya juga, kok jadi begini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya sudah lah kalau misalkan meresahkan bagaimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap main. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi kita lihat. Yang penting kan saya niatin membantu. Tapi sampai dijual sama Bea Cukai bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual. Jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu, kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena kan pakai nama saya juga, saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya, saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah. Saya kan orangnya nggak pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan sama mereka tuh terkadang itu kasihan ya mereka itu kenapa ya takutnya bertanggung jawab. Mereka itu kan sebenarnya kan mengiring opini ya, ketika emang benar nanti akan ada hitungannya kan berat lah bertanggung jawab. Bang Baim, korbannya berapa sih Bang Baim yang terkait pencatutan nama abang ini Bang di posting kemarin tuh gigi? Yang apa? Yang postingan abang kemarin, penipuan Bang. Penipuan yang mengatasnamakan. Yang mengatasnamakan Bang Baim. Banyak banget. Berapa mungkin korbannya Bang nggak ditelusurin Bang? Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang kerja sama dia ditipu. Mas banyak, iya saya minta tolong dong buat polisian tetap siapapun itu ya di bidang hukum, mudah-mudahan bisa mengkelirkan karena ini sudah bertahun-tahun ya, udah sekitar 4 tahun 3 tahun dan ini seperti ini terus dan akan nggak tahu ya terus begini terus. Saya harus gimana ya, karena setiap orang yang ke tempat saya tuh saya selalu ladenin dia mana, dia ada yang saya aturin dia ke polisi. Cuma sampai sekarang mungkin emang susah kali ya mencari, cuma pengennya setelir dan di ya berat-berat. Tapi capek nggak sih supaya dikaitkan dengan penipuan gitu? BAMA yang mau laporin Mas Dev ke Bea Cukai. Nggak tahu ya.
siapapun yang mau laporin saya juga kapan juga bisa. Tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah. Kalau misalnya dia juga begitu, kita doanya yang terbaik aja. Kalau saya berusaha selalu maafin aja orang. Tapi capek nggak sih Pak Baim? Selalu ada ponek-ponek yang Bukannya capek, kalau saya dijelekinnya ya sudahlah, saya mau gimana. Tapi orang yang kecil yang ngerti punya itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh. Ini ganti gimana ya, dan itu puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang sehari 50.000, 100.000 gimana gantinya, yang akhirnya ngutangnya seumur hidup. Itu doang. Kalau sayanya mau gimana, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk orang ini. Cuma bisa ya mau gimana, saya juga nggak bisa gimana. Saya cuma kasihan orang itu. Nggak ada kemungkinan buat diusir Bang Baim. iPad second itu gimana sih awalnya? Yang pernah dibilang jual iPad second itu awalnya gimana sih Mas Baim? Nggak ada. Jadi gini loh, kalau kalian juga masih menanyakan iPad itu, yang penting itu semua adalah resmi. Mau nanya apapun itu, yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu? Emangnya saya pembeli pertama? Saya itu menjual apa pembeli pertama? Kenapa saya yang dibilang tidak membayar ya? Oh, jadi notabene ke saya. Itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya. Harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa. Ya sudah apa juga saya juga nggak ada dendam apa-apa. Cuman balik lagi harusnya ada pertanyaan-pertanyaan itu yang ditujukan ke saya baru berita itu muncul. Ini berita muncul yang akhirnya jadi menyudutkan, yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jadi begini sampai dipaksain. Iya. Sudah dilaporkan ke Jenderal Bea Cukai, itu gimana jadi? Iya, nanti lihat ya. Mudah-mudahan sih kalau saya sih untuk yang seperti ini yang terbaik aja buat mereka nya, buat saya juga. Ya. Aman lah pokoknya. Bang Baim, di penghujung 2024 ini kan masalahnya makin lama makin datang ya. Gimana Mas Baim, mungkin nanti resolusi 2024 nya memperkecil masalah gimana? Bea Cukai kini turun tangan selidiki Baim Wong yang akan jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Suami Paula Verhoeven kini buka suara soal Bea Cukai yang akan turun tangan gegara jual iPad murah. Baim Wong kini curhat melangsa soal niat baik usai Bea Cukai turun tangan gegara jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Kabar kurang menyenangkan kini tengah menimpa aktor Baim Wong. Belakangan ini, nama Baim Wong tengah jadi perbincangan usai jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Gara-gara pamer jual iPad murah seharga 1 juta rupiah, Baim Wong kini jadi sasaran Bea Cukai. Melansir dari tribunmedan.com, saat ini, niat Baim Wong untuk memasarkan iPad dengan harga yang terjangkau akan diselidiki lebih lanjut. Direktorat Jenderal Bea Cukai disebutkan akan melakukan investigasi secara menyeluruh dari lapangan hingga ke Baim Wong terkait penjualan iPad yang dihargai 1 juta rupiah oleh ayah Keanu Tiger Wong. Berdasarkan informasi yang diambil dari akun resmi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan. Bea Cukai dijadwalkan untuk melakukan penyelidikan langsung terkait hal ini. Terima kasih informasinya. Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan DJBC untuk memastikan fakta lapangan, tulis Justinus melalui akun resmi X-nya. Pada saat yang bersamaan, Nirwala Dwi Herianto, yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai maksud Baim Wong untuk menjual iPad dengan harga yang terjangkau. Sebagai respons, DJBC saat ini sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Kita sedang telusuri, ucap dia ketika dihubungi Kompas.com. Bea Cukai sampai turun tangan gegara jual iPad murah, Baim Wong kini buka suara. Suami Paula Verhoeven tampak curhat melangsa soal niat baiknya. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya @baimwong, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Dalam unggahannya, Baim Wong membagikan sebuah video klarifikasi soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ayah dua orang anak itu buka suara soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ia bahkan menunjukkan faktur dari iPad yang akan dijualnya dengan harga murah. Saya cuma mau bilang itu, iPad fakturnya ada ini resmi, ucap Baim Wong dalam unggahan Instagramnya @baimwong, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Dan untungnya saya itu kan menjual dan di sini faktur pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi, lanjut suami Paula Verhoeven. Suami Paula Verhoeven itu sangat menyayangkan jika iPad tersebut tidak terjual. Meski begitu,
Ia tak memaksakan jika keputusannya untuk jual iPad murah timbulkan kontra di kalangan masyarakat. Kalau itu Supri merugikan kalian atau kayak gimana ya kita gak ngelakuin gak apa-apa kan kita maunya bantuin tadinya, sahut Baim sambil tersenyum. Pada keterangan, Baim Wong juga tampak ragu masih akan menjual iPad tersebut atau tidak. Jadi gimana nih, tetap live atau gimana? Tulis Baim Wong pada keterangan. Bagaimana menurut kalian? Orang aja mau seperti apa ngomongnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kan kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan nanti ya harus lah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah merasakan orang yang tadi mau bantu, ya buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu gak sesuai dengan ini. Cuma kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali apa ya bilangnya ya, sekali digoreng tuh gorengnya banget, bingung saya juga, kok jadi begini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya sudah lah kalau misalkan meresahkan bagaimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap main. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi kita lihat lah. Yang penting kan saya niatin membantu. Tapi sampai dicolek sama Bea Cukai Bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual. Jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu, kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena kan pakai nama saya juga, saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah. Saya kan orangnya nggak pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan sama mereka tuh terkadang tuh kasihan ya mereka itu kenapa ya, takutnya bertanggung jawabkan. Mereka itu kan sebenarnya kan mengiring opini ya, ketika emang benar nanti akan ada hitungannya kan berat kan bertanggung jawab. Bang Baim, korbannya berapa sih Bang Baim yang terkait pencatutan nama abang ini Bang di posting kemarin tuh Yang gigit? yang apa? Yang postingan abang penipuan Bang. Penipuan yang mengatasnamakan. Yang mengatasnamakan Bang Baim. Banyak banget. Berapa mungkin korbannya Bang nggak ditelusurin Bang? Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang kerja dia ditipu. Mas banyak, iya saya minta tolong dong buat polisian tetap siapapun itu ya di bidang hukum, mudah-mudahan bisa mengkelirkan karena ini sudah bertahun-tahun ya, udah sekitar 4 tahun 3 tahunan ini seperti ini terus, dan akan nggak tahu ya terus begini terus. Saya harus gimana ya, karena setiap orang yang ke tempat saya tuh saya selalu ladenin dia mana, dia ada yang saya aturin ya ke polisi. Cuma sampai sekarang mungkin emang susah kali ya mencari, cuma pengen disetir dan ya berat-berat. Tapi capek nggak sih Mas kayak dikaitkan dengan penipuan gitu? BAMA yang mau laporin Mas Baim ke Bea Cukai. Nggak tahu ya. Siapapun yang mau laporin saya juga kapan juga bisa. Tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah. Kalau misalkan dia juga begitu, kita doanya yang terbaik aja. Kalau saya berusaha selalu maafin aja orang. Tapi capek nggak sih Kak Baim? Selalu ada penipuan yang mengatasnamakan. Bukannya capek, kalau saya dijelekinnya ya sudahlah. Saya mau gimana? Tapi orang yang kecil yang ketipunya itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh. Ini ganti gimana ya? Dan itu puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang sehari 50.000, 100.000 gimana gantinya? Yang akhirnya ngutangnya seumur hidup. Gitu doang. Kalau sayanya mau gimana? Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk orang ini. Cuma bisa ya mau gimana, saya juga nggak bisa gimana. Saya cuma kasih orang itu. Nggak ada kemungkinan buat diusir Bang Baim. iPad second itu gimana sih awalnya? Yang pernah dibilang jual iPad second itu awalnya gimana sih Mas Baim? Nggak ada. Jadi gini loh, kalau kalian juga masih menanyakan iPad itu, yang penting itu semua adalah resmi. Mau nanya apapun itu, yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu? Emangnya saya pembeli pertama,
saya itu menjual sama pembeli pertama. Kenapa saya yang dibilang tidak membayar ya? Oh, jadi notabene ke saya. Itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya. Harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa. Ya sudah nggak apa-apa juga, saya juga nggak ada dendam apa-apa. Cuman balik lagi harusnya ada pertanyaan-pertanyaan itu yang ditujukan ke saya baru berita itu muncul. Ini berita muncul yang akhirnya jadi menyudutkan, yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jadi begini apa yang dipaksain. Iya. Sudah dilaporkan ke Jenderal Bea Cukai itu gimana jadi? Iya, nanti lihat ya. Mudah-mudahan sih kalau saya sih untuk yang seperti ini yang terbaik aja buat mereka aja, buat saya juga. Ya. Aman lah pokoknya. Bang Baim, di penghujung 2024 ini kan masalahnya makin lama makin datang ya. Gimana Mas Badi mungkin nanti resolusi 2024 nya memperkecil masalah gimana? Bea Cukai kini turun tangan selidiki Baim Wong yang akan jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Suami Paula Verhoeven kini buka suara soal Bea Cukai yang akan turun tangan gegara jual iPad murah. Baim Wong kini curhat melangsa soal niat baik usai Bea Cukai turun tangan gegara jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Kabar kurang menyenangkan kini tengah menimpa aktor Baim Wong. Belakangan ini, nama Baim Wong tengah jadi perbincangan usai jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Gara-gara pamer jual iPad murah seharga 1 juta rupiah, Baim Wong kini jadi sasaran Bea Cukai. Melansir dari tribunmedan.com, saat ini, niat Baim Wong untuk memasarkan iPad dengan harga yang terjangkau akan diselidiki lebih lanjut. Direktorat Jenderal Bea Cukai disebutkan akan melakukan investigasi secara menyeluruh dari lapangan hingga ke Baim Wong terkait penjualan iPad yang dihargai 1 juta rupiah oleh ayah Keanu Tiger Wong. Berdasarkan informasi yang diambil dari akun resmi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan. Bea Cukai dijadwalkan untuk melakukan penyelidikan langsung terkait hal ini. Terima kasih informasinya. Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan DJBC untuk memastikan fakta lapangan, tulis Justinus melalui akun resmi X-nya. Pada saat yang bersamaan, Nirwala Dwi Herianto, yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai maksud Baim Wong untuk menjual iPad dengan harga yang terjangkau. Sebagai respons, DJBC saat ini sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Kita sedang telusuri, ucap dia ketika dihubungi Kompas.com. Bea Cukai sampai turun tangan gegara jual iPad murah, Baim Wong kini buka suara. Suami Paula Verhoeven tampak curhat melangsa soal niat baiknya. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya @baimwong, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Dalam unggahannya, Baim Wong membagikan sebuah video klarifikasi soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ayah dua orang anak itu buka suara soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ia bahkan menunjukkan faktur dari iPad yang akan dijualnya dengan harga murah. Saya cuma mau bilang itu, iPad fakturnya ada ini resmi, ucap Baim Wong dalam unggahan Instagramnya @baimwong, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Dan untungnya saya itu kan menjual dan di sini faktur pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi, lanjut suami Paula Verhoeven. Suami Paula Verhoeven itu sangat menyayangkan jika iPad tersebut tidak terjual. Meski begitu, ia tak memaksakan jika keputusannya untuk jual iPad murah timbulkan kontra di kalangan masyarakat. Kalau itu Supri merugikan kalian atau kayak gimana ya kita gak ngelakuin gak apa-apa kan kita maunya bantuin tadinya, sahut Baim sambil tersenyum. Pada keterangan, Baim Wong juga tampak ragu masih akan menjual iPad tersebut atau tidak. Jadi gimana nih, tetap live atau gimana, tulis Baim Wong pada keterangan. Bagaimana menurut kalian? Orang aja mau seperti apa ngomongnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kan kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan nanti ya harus lah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah meresahkan orang yang tadi mau bantu, ya buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu gak sesuai dengan ini. Cuman kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali apa ya bilangnya ya, sekali digoreng tuh banget, bingung saya juga, kok jadi begini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya sudah lah kalau misalkan meresahkan atau gimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap live. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi kita lihat lah. Yang penting kan saya niatin, ya niatin membantu.
Tapi sampai dicolek sama bea cukai bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual. Jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu chef, kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena kan pakai nama saya juga. Saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya, saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini. Cuman saya tidak pernah. Saya kan orangnya nggak pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan sama mereka tuh terkadang itu kasihan ya mereka itu kenapa ya, takutnya pertanggungjawabkan mereka itu kan sebenarnya kan mengiring opini ya, ketika emang benar nanti akan ada hitungannya kan berat lah tanggung jawab. Bang Baim, korbannya berapa sih Bang Baim yang terkait pencatutan nama abang ini Bang di posting kemarin tuh di Yang KTP. Yang apa? yang postingan abang kemarin penipuan Penipuan yang mengatasnamakan. yang mengatasnamakan Bang Baim. Banyak banget. Berapa mungkin korbannya Bang nggak ditelusurin Bang? Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang zaman dia ditipu. Mas banyak, iya saya minta tolong dong buat polisian tetap siapapun itu ya di bidang hukum, mudah-mudahan bisa mengkelirkan karena ini sudah bertahun-tahun ya, udah sekitar 4 tahun 3 tahun dan ini seperti ini terus, dan akan nggak tahu ya terus begini terus. Saya harus gimana ya, karena setiap orang yang ke tempat saya tuh saya selalu ladenin dia mana ya, itu saya aturin dia ke polisi cuma sampai sekarang mungkin emang susah kali ya mencari, cuma pengennya setelir dan di ya berat-berat. Tapi capek nggak sih Mas, kayak dikaitkan dengan penipuan gitu? BAMA yang mau laporin Mas Baim ke bea cukai. Nggak tahu ya. Siapapun yang mau laporin saya juga kapan juga bisa, tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah, kalau misalnya dia juga begitu kita doanya yang terbaik aja. Kalau saya berusaha selalu maafin aja orang. Tapi capek nggak sih Pak Baim? Selalu ada penipuan yang mengatasnamakan. Bukannya capek, kalau saya dijelekinnya ya sudahlah, saya mau gimana. Tapi orang yang kecil yang punya itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh, ini ganti gimana ya. Dan itu puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang sehari 50.000, 100.000 gimana gantinya, yang akhirnya ngutangnya seumur hidup. Gitu doang. Kalau sayanya mau gimana, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk orang ini, cuma bisa ya mau gimana, saya juga nggak bisa gimana. Saya cuma kasihan orang itu. Nggak ada kemungkinan buat diusir Bang Baim. iPad second itu masih awalnya yang pernah dibilang jual iPad second tuh awalnya gimana sih Mas Baim? Nggak ada. Jadi gini loh, kalau kalian juga masih menanyakan iPad itu, yang penting itu semua adalah pasti mau nanya apapun itu, yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu, emangnya saya pembeli pertama, saya itu menjual sama pembeli pertama, kenapa saya yang dibilang tidak membayar ya, jadi notabene ke saya, itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya, harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa, ya sudah apa juga saya juga nggak ada dendam apa-apa. Cuman balik lagi harusnya ada pertanyaan itu yang ditujukan ke saya baru berita itu muncul. Ini berita muncul yang akhirnya jadi menyudutkan, yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jaga begini sampai dipaksain. Iya. Sudah dilaporkan ke Jenderal Bea Cukai, itu gimana? Iya, nanti lihat ya. Mudah-mudahan sih, kalau saya sih untuk yang seperti ini yang terbaik aja buat mereka nya, buat saya juga. Ya, aman lah. Bang Baim, masih tetap di ujung 2024 ini kan masalahnya makin lama makin datang ya. Gimana Mas Baim, mungkin nanti resolusi 2024 nya memperkecil masalah gimana? Bea Cukai kini turun tangan selidiki Baim Wong yang akan jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Suami Paula Verhoeven kini buka suara soal Bea Cukai yang akan turun tangan gegara jual iPad murah. Baim Wong kini curhat melangsa soal niat baik usai Bea Cukai turun tangan gegara jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Kabar kurang menyenangkan kini tengah menimpa aktor Baim Wong. Belakangan ini,
Nama Baim Wong tengah jadi perbincangan usai jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Gara-gara pamer jual iPad murah seharga 1 juta rupiah, Baim Wong kini jadi sasaran bea cukai. Melansir dari tribunmedan.com, saat ini, niat Baim Wong untuk memasarkan iPad dengan harga yang terjangkau akan diselidiki lebih lanjut. Direktorat Jenderal Bea Cukai disebutkan akan melakukan investigasi secara menyeluruh dari lapangan hingga ke Baim Wong terkait penjualan iPad yang dihargai 1 juta rupiah oleh ayah Keanu Tiger Wong. Berdasarkan informasi yang diambil dari akun resmi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan. Bea Cukai dijadwalkan untuk melakukan penyelidikan langsung terkait hal ini. Terima kasih informasinya. Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan DJBC untuk memastikan fakta lapangan, tulis Justinus melalui akun resmi X-nya. Pada saat yang bersamaan, Nirwala Dwi Herianto, yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai maksud Baim Wong untuk menjual iPad dengan harga yang terjangkau. Sebagai respons, DJBC saat ini sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Kita sedang telusuri, ucap dia ketika dihubungi Kompas.com. Bea Cukai sampai turun tangan gegara jual iPad murah, Baim Wong kini buka suara. Suami Paula Verhoeven tampak curhat nelangsa soal niat baiknya. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya @baimwong, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Dalam unggahannya, Baim Wong membagikan sebuah video klarifikasi soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ayah dua orang anak itu buka suara soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ia bahkan menunjukkan faktur dari iPad yang akan dijualnya dengan harga murah. Saya cuma mau bilang itu, iPad, fakturnya ada ini resmi, ucap Baim Wong dalam unggahan Instagramnya @baimwong, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Dan untungnya saya itu kan menjual dan di sini faktur pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi, lanjut suami Paula Verhoeven. Suami Paula Verhoeven itu sangat menyayangkan jika iPad tersebut tidak terjual. Meski begitu, ia tak memaksakan jika keputusannya untuk jual iPad murah timbulkan kontra di kalangan masyarakat. Kalau itu Supri merugikan kalian atau kayak gimana ya kita gak ngelakuin gak apa-apa kan kita maunya bantuin tadinya, sahut Baim sambil tersenyum. Pada keterangan, Baim Wong juga tampak ragu masih akan menjual iPad tersebut atau tidak. Jadi gimana nih, tetap live atau gimana? Tulis Baim Wong pada keterangan. Bagaimana menurut kalian? Orang aja mau seperti apa ngomongnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kan kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan nanti ya harus lah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah meresahkan orang yang tadi mau bantu, dia buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu gak sesuai dengan itu. Cuman kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali apa ya bilangnya ya, sekali digoreng tuh gorengnya banget, bingung saya juga, kok jadi begini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya sudahlah kalau misalkan meresahkan atau gimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap live. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi ya kita lihat lah. Yang penting kan saya niatin membantu. Tapi sampai dicolek sama Bea Cukai bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual, jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu, kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena kan pakai nama saya juga, saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah, saya kan orangnya nggak pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan sama mereka tuh terkadang itu kasihan ya mereka itu kenapa ya takutnya bertanggung jawabkan mereka itu kan sebenarnya kan mengiring opini ya ketika emang benar nanti akan ada hitungannya kan berat lah bertanggung jawab. Bang Baim, korbannya berapa sih Bang Baim yang terkait pencatutan nama abang ini Bang di posting kemarin tuh Yang dikit? yang apa? Yang postingan abang kemarin penipuan Bang. Penipuan yang mengatasnamakan. Yang mengatasnamakan Bang Baim. Banyak banget. Berapa mungkin korbannya Bang nggak ditelusurin Bang? Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang zaman dia ditipu. Mas banyak, iya saya minta tolong dong buat polisian tetap
siapapun itu ya di bidang hukum mudah-mudahan bisa mengkelirkan, karena ini sudah bertahun-tahun ya, udah sekitar 4 tahun 3 tahunan ini seperti ini terus, dan akan nggak tahu ya terus begini terus. Saya harus gimana ya, karena setiap orang yang ke tempat saya tuh saya selalu ladenin dia mana, dia ada yang saya aturin yuk ke polisi. Cuma sampai sekarang mungkin emang susah kali ya mencari, cuma pengennya setelir dan di ya berat-berat. Tapi capek nggak sih Aslinya kalau ini kayak dikaitkan dengan penipuan gitu? BHMA yang mau laporin Mas Dev ke Bea Cukai gimana? Nggak tahu ya. Siapapun yang mau laporin saya juga kapan juga bisa. Tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah. Kalau misalnya dia juga begitu, kita doanya yang terbaik aja. Kalau saya berusaha selalu maafin aja orang. Tapi capek nggak sih Kak Baim? Selalu ada penipuan yang mengatasnamakan. Bukannya capek, kalau saya dijelekinnya ya sudahlah, saya mau gimana. Tapi orang yang kecil yang punya itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh, ini ganti gimana ya. Dan itu puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang sehari 50.000, 100.000 gimana gantinya, yang akhirnya ngutangnya seumur hidup. Gitu doang. Kalau sayanya mau gimana, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk orang ini. Cuma bisa ya mau gimana, saya juga nggak bisa gimana. Saya cuma kasih orang itu. Nggak ada kemungkinan buat diusir Bang Baim. iPad second itu gimana sih awalnya? Yang pernah dibilang jual iPad second itu awalnya gimana sih Mas Baim? Nggak ada. Jadi gini loh, kalau kalian juga masih menanyakan iPad itu, yang penting itu semua adalah resmi. Mau nanya apapun itu, yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu? Emangnya saya pembeli pertama? Saya itu menjual apa pembeli pertama? Kenapa saya yang dibilang tidak membayar ya? Oh, jadi notabene ke saya. Itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya. Harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa. Ya sudah apa juga, saya juga nggak ada dendam apa-apa. Cuman balik lagi harusnya ada pertanyaan itu yang ditujukan ke saya, baru berita itu muncul. Ini berita muncul yang akhirnya jadi menyudutkan, yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jadi begini, apa yang dipaksain? Iya. Sudah dilaporkan ke Jenderal Bea Cukai, itu gimana jadi? Iya, nanti lihat ya. Mudah-mudahan sih, kalau saya sih untuk yang seperti ini yang terbaik aja buat mereka nya, buat saya juga. Ya, aman lah pokoknya. Bang Baim, di ujung 2024 ini kan masalahnya makin lama makin datang ya. Gimana Mas Baim, mungkin nanti resolusi 2024 nya mau kecil masalah gimana? Bea Cukai kini turun tangan selidiki Baim Wong yang akan jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Suami Paula Verhoeven kini buka suara soal Bea Cukai yang akan turun tangan gegara jual iPad murah. Baim Wong kini curhat melangsa soal niat baik usai Bea Cukai turun tangan gegara jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Kabar kurang menyenangkan kini tengah menimpa aktor Baim Wong. Belakangan ini, nama Baim Wong tengah jadi perbincangan usai jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Gara-gara pamer jual iPad murah seharga 1 juta rupiah, Baim Wong kini jadi sasaran Bea Cukai. Melansir dari tribunmedan.com, saat ini, niat Baim Wong untuk memasarkan iPad dengan harga yang terjangkau akan diselidiki lebih lanjut. Direktorat Jenderal Bea Cukai disebutkan akan melakukan investigasi secara menyeluruh dari lapangan hingga ke Baim Wong terkait penjualan iPad yang dihargai 1 juta rupiah oleh ayah Keanu Tiger Wong. Berdasarkan informasi yang diambil dari akun resmi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan. Bea Cukai dijadwalkan untuk melakukan penyelidikan langsung terkait hal ini. Terima kasih informasinya. Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan DJBC untuk memastikan fakta lapangan, tulis Justinus melalui akun resmi X-nya. Pada saat yang bersamaan, Nirwala Dwi Herianto, yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai maksud Baim Wong untuk menjual iPad dengan harga yang terjangkau. Sebagai respons, DJBC saat ini sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Kita sedang telusuri, ucap dia ketika dihubungi Kompas.com. Bea Cukai sampai turun tangan gegara jual iPad murah, Baim Wong kini buka suara. Suami Paula Verhoeven tampak curhat melangsa soal niat baiknya. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya @baimwong, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023.
Dalam unggahannya, Baim Wong membagikan sebuah video klarifikasi soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ayah dua orang anak itu buka suara soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ia bahkan menunjukkan faktur dari iPad yang akan dijualnya dengan harga murah. Saya cuma mau bilang itu, iPad fakturnya ada ini resmi, ucap Baim Wong dalam unggahan Instagramnya @baimwong, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Dan untungnya saya itu kan menjual dan di sini faktur pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi, lanjut suami Paula Verhoeven. Suami Paula Verhoeven itu sangat menyayangkan jika iPad tersebut tidak terjual. Meski begitu, ia tak memaksakan jika keputusannya untuk jual iPad murah timbulkan kontra di kalangan masyarakat. Kalau itu Supri merugikan kalian atau kayak gimana ya kita gak ngelakuin gak apa-apa kan kita maunya bantuin tadinya, sahut Baim sambil tersenyum. Pada keterangan, Baim Wong juga tampak ragu masih akan menjual iPad tersebut atau tidak. Jadi gimana nih, tetap live atau gimana, tulis Baim Wong pada keterangan. Bagaimana menurut kalian? Orang aja mau seperti apa ngomongnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kan kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan nanti ya harus lah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah meresahkan orang yang tadi mau bantu, dia buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu gak sesuai dengan ini. Cuman kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali apa ya bilangnya ya, sekali digoreng tuh goreng banget, bingung saya juga, kok jadi begini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya sudah lah kalau misalkan meresahkan atau gimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap main. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi kita lihat. Yang penting kan saya niatin membantu. Tapi sampai dicolek sama Bea Cukai Bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual. Jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu, kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena nggak pakai nama saya juga, saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah. Saya kan orangnya nggak pernah ngebales ya. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan sama mereka tuh terkadang tuh kasihan ya mereka itu kenapa ya, takutnya bertanggung jawabkan. Mereka itu kan sebenarnya kan mengiring opini ya, ketika emang benar nanti akan ada hitungannya kan berat lah bertanggung jawab. Bang Baim, korbannya berapa sih Bang Baim yang terkait pencatutan nama abang ini Bang di posting kemarin tuh Yang gigit? yang apa? Yang postingan abang kemarin, penipuan Bang. Penipuan yang mengatasnamakan. Yang mengatasnamakan Bang Baim. Banyak banget. Berapa mungkin korbannya Bang nggak ditelusurin Bang? Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang kerja dia ditipu. Mas banyak, iya saya minta tolong dong buat polisian tetap siapapun itu ya di bidang hukum, mudah-mudahan bisa mengkelirkan karena ini sudah bertahun-tahun ya, udah sekitar 4 tahun 3 tahun dan ini seperti ini terus dan akan nggak tahu ya terus begini terus. Saya harus gimana ya, karena setiap orang yang ke tempat saya tuh saya selalu ladenin dia mana, dia ada yang saya aturin dia ke polisi cuma sampai sekarang mungkin emang susah kali ya mencari, cuma pengen disetir dan di ya berat-berat. Tapi capek nggak sih kalau kayak dikaitkan dengan penipuan gitu? BAMA yang mau laporin Mas Dev ke Bea Cukai. Nggak tahu ya. Siapapun yang mau laporin saya juga kapan juga bisa. Tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah. Kalau misalnya dia juga begitu, kita doanya yang terbaik aja. Kalau saya berusaha selalu maafin aja orang. Tapi capek nggak sih Pak Baim? Selalu ada penipuan yang mengatasnamakan. Bukannya capek, kalau saya dijelekinnya ya sudahlah. Saya mau gimana? Tapi orang yang kecil yang ketipunya itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh. Ini ganti gimana ya? Dan itu puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang sehari 50.000, 100.000 gimana gantinya? Yang akhirnya ngutangnya seumur hidup. Gitu doang. Kalau sayanya mau gimana? Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk orang ini. Cuma bisa
Ya mau gimana saya juga nggak bisa gimana. Saya cuma kasih orang itu. Nggak ada kemungkinan buat diusir Bang Baim. iPad second itu gimana sih awalnya? Yang pernah dibilang jual iPad second itu awalnya gimana sih Mas Baim? Nggak ada. Jadi gini loh, kalau kalian juga masih menanyakan iPad itu, yang penting itu semua adalah pasti mau nanya apapun itu. Yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu? Emangnya saya pembeli pertama? Saya itu menjual sama pembeli pertama. Kenapa saya dibilang tidak membayar ya? Oh jadi notabene ke saya. Itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya. Harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa. Ya sudah apa juga saya juga nggak ada dendam apa-apa. Cuman balik lagi harusnya ada pertanyaan-pertanyaan itu yang ditujukan ke saya baru berita itu muncul. Ini berita muncul yang akhirnya jadi menyudutkan, yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jadi begini sampai dipaksain. Iya. Sudah dilaporkan ke Jenderal Bea Cukai itu gimana? Iya nanti lihat ya. Mudah-mudahan sih kalau saya sih untuk yang seperti ini yang terbaik aja buat mereka nya buat saya juga. Ya aman lah pokoknya. Bang Baim, di penghujung 2024 ini kan masalahnya makin lama makin datang ya. Gimana Mas Baim mungkin nanti resolusi 2024-nya memperkecil masalah gimana? Bea Cukai kini turun tangan selidiki Baim Wong yang akan jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Suami Paula Verhoeven kini buka suara soal Bea Cukai yang akan turun tangan gegara jual iPad murah. Baim Wong kini curhat melangsa soal niat baik usai Bea Cukai turun tangan gegara jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Kabar kurang menyenangkan kini tengah menimpa aktor Baim Wong. Belakangan ini, nama Baim Wong tengah jadi perbincangan usai jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Gara-gara pamer jual iPad murah seharga 1 juta rupiah, Baim Wong kini jadi sasaran Bea Cukai. Melansir dari tribunmedan.com, saat ini, niat Baim Wong untuk memasarkan iPad dengan harga yang terjangkau akan diselidiki lebih lanjut. Direktorat Jenderal Bea Cukai disebutkan akan melakukan investigasi secara menyeluruh dari lapangan hingga ke Baim Wong terkait penjualan iPad yang dihargai 1 juta rupiah oleh ayah Keanu Tiger Wong. Berdasarkan informasi yang diambil dari akun resmi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan. Bea Cukai dijadwalkan untuk melakukan penyelidikan langsung terkait hal ini. Terima kasih informasinya. Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan DJBC untuk memastikan fakta lapangan, tulis Justinus melalui akun resmi X-nya. Pada saat yang bersamaan, Nirwala Dwi Herianto, yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai maksud Baim Wong untuk menjual iPad dengan harga yang terjangkau. Sebagai respons, DJBC saat ini sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Kita sedang telusuri, ucap dia ketika dihubungi Kompas.com. Bea Cukai sampai turun tangan gegara jual iPad murah, Baim Wong kini buka suara. Suami Paula Verhoeven tampak curhat melangsa soal niat baiknya. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya @baimwong, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Dalam unggahannya, Baim Wong membagikan sebuah video klarifikasi soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ayah dua orang anak itu buka suara soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ia bahkan menunjukkan faktur dari iPad yang akan dijualnya dengan harga murah. Saya cuma mau bilang itu, iPad fakturnya ada ini resmi, ucap Baim Wong dalam unggahan Instagramnya @baimwong, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Dan untungnya saya itu kan menjual dan di sini faktur pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi, lanjut suami Paula Verhoeven. Suami Paula Verhoeven itu sangat menyayangkan jika iPad tersebut tidak terjual. Meski begitu, ia tak memaksakan jika keputusannya untuk jual iPad murah timbulkan kontra di kalangan masyarakat. Kalau itu Supri merugikan kalian atau kayak gimana ya kita gak ngelakuin gak apa-apa kan kita maunya bantuin tadinya, sahut Baim sambil tersenyum. Pada keterangan, Baim Wong juga tampak ragu masih akan menjual iPad tersebut atau tidak. Jadi gimana nih, tetap live atau gimana, tulis Baim Wong pada keterangan. Bagaimana menurut kalian? Orang aja mau seperti apa ngomongnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kan kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan nanti ya harus lah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah merasakan orang yang tadi mau bantu, ya buat apa dipaksain. Jadi buat saya
terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu nggak sesuai dengan ini. Cuma kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali apa ya bilangnya ya, sekali digoreng tuh gorengnya banget, bingung saya juga, kok jadi begini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya, ya sudah lah kalau misalkan meresahkan atau gimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap main. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi ya kita lihat lah. Yang penting kan saya niatin, ya niatin membantu. Tapi sampai dicolek sama Bea Cukai bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual. Jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu, kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena kan pakai nama saya juga, saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya, saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah, saya kan orangnya nggak pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan sama mereka tuh terkadang tuh kasihan ya mereka ini kenapa ya, takutnya pertanggungjawabkan mereka itu kan sebenarnya kan mengiring opini ya, ketika emang benar nanti akan ada hitungannya kan berat lah bertanggung jawab. Bang Baim, korbannya berapa sih Bang Baim yang terkait pencatutan nama abang ini Bang di posting kemarin tuh di Yang KTP. Yang apa? yang postingan abang penipuan Bang. Penipuan yang mengatasnamakan. Yang mengatasnamakan Bang Baim. Banyak banget. Berapa mungkin korbannya Bang nggak ditelusurin Bang? Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang pejabat dia ditipu. Mas banyak, iya saya minta tolong dong buat polisian tetap siapapun itu ya di bidang hukum, mudah-mudahan bisa mengkelirkan karena ini sudah bertahun-tahun ya, udah sekitar 4 tahun 3 tahun dan ini seperti ini terus, dan akan nggak tahu ya terus begini terus. Saya harus gimana ya, karena setiap orang yang ke tempat saya tuh saya selalu ladenin dia mana, dia ada yang saya aturin yuk ke polisi. Cuma sampai sekarang mungkin emang susah kali ya mencari, cuma pengennya setelir dan di ya berat-berat. Tapi capek nggak sih Mas kayak dikaitkan dengan penipuan gitu? BAMA yang mau laporin Mas Baim ke Bea Cukai. Nggak tahu ya. Siapapun yang mau laporin saya juga kapan juga bisa. Tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah. Kalau misalkan dia juga begitu, kita doanya yang terbaik aja. Kalau saya berusaha selalu maafin aja orang. Tapi capek nggak sih Pak Baim? Selalu ada penipuan yang mengatasnamakan. Bukannya capek, kalau saya dijelekinnya ya sudahlah, saya mau gimana. Tapi orang yang kecil yang ngerti punya itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh, ini ganti gimana ya. Dan itu puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang sehari 50.000, 100.000 gimana gantinya, yang akhirnya ngutangnya seumur hidup. Gitu doang. Kalau sayanya mau gimana, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi untuk orang ini. Cuma bisa ya mau gimana, saya juga nggak bisa gimana. Saya cuma kasihan orang itu. Nggak ada kemungkinan buat diusir Bang Baim. iPad second itu gimana sih awalnya? Yang pernah dibilang jual iPad second itu awalnya gimana sih Mas Baim? Nggak ada. Jadi gini loh, kalau kalian juga masih menanyakan iPad itu, yang penting itu semua adalah resmi. Mau nanya apapun itu, yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu? Emangnya saya pembeli pertama? Saya itu menjual sama pembeli pertama. Kenapa saya yang dibilang tidak membayar ya? Oh jadi notabene ke saya. Itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya. Harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa. Ya sudah nggak apa-apa juga, saya juga nggak ada dendam apa-apa. Cuman balik lagi harusnya ada pertanyaan itu yang ditujukan ke saya baru berita itu muncul. Ini berita muncul yang akhirnya jadi menyudutkan, yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jadi begini sampai dipaksain. Iya. Sudah dilaporkan ke Jenderal Bea Cukai itu gimana jadi? Iya, nanti lihat ya. Mudah-mudahan sih, kalau saya sih untuk yang seperti ini yang terbaik aja buat mereka nya, buat saya juga. Ya.
aman lah. Bang Baim, di ujung 2024 ini kan masalahnya makin lama makin datang ya. Gimana Mas Baim mungkin nanti resolusi 2024-nya mau kecil masalah gimana? Bea Cukai kini turun tangan selidiki Baim Wong yang akan jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Suami Paula Verhoeven kini buka suara soal Bea Cukai yang akan turun tangan gegara jual iPad murah. Baim Wong kini curhat melangsa soal niat baik usai Bea Cukai turun tangan gegara jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Kabar kurang menyenangkan kini tengah menimpa aktor Baim Wong. Belakangan ini, nama Baim Wong tengah jadi perbincangan usai jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Gara-gara pamer jual iPad murah seharga 1 juta rupiah, Baim Wong kini jadi sasaran Bea Cukai. Melansir dari tribunmedan.com, saat ini, niat Baim Wong untuk memasarkan iPad dengan harga yang terjangkau akan diselidiki lebih lanjut. Direktorat Jenderal Bea Cukai disebutkan akan melakukan investigasi secara menyeluruh dari lapangan hingga ke Baim Wong terkait penjualan iPad yang dihargai 1 juta rupiah oleh ayah Keanu Tiger Wong. Berdasarkan informasi yang diambil dari akun resmi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan. Bea Cukai dijadwalkan untuk melakukan penyelidikan langsung terkait hal ini. Terima kasih informasinya. Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan DJBC untuk memastikan fakta lapangan, tulis Justinus melalui akun resmi X-nya. Pada saat yang bersamaan, Nirwala Dwi Herianto, yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai maksud Baim Wong untuk menjual iPad dengan harga yang terjangkau. Sebagai respons, DJBC saat ini sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Kita sedang telusuri, ucap dia ketika dihubungi Kompas.com. Bea Cukai sampai turun tangan gegara jual iPad murah, Baim Wong kini buka suara. Suami Paula Verhoeven tampak curhat melangsa soal niat baiknya. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya @baimwong, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Dalam unggahannya, Baim Wong membagikan sebuah video klarifikasi soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ayah dua orang anak itu buka suara soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ia bahkan menunjukkan faktur dari iPad yang akan dijualnya dengan harga murah. Saya cuma mau bilang itu, iPad fakturnya ada ini resmi, ucap Baim Wong dalam unggahan Instagramnya @baimwong, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Dan untungnya saya itu kan menjual dan di sini faktur pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi, lanjut suami Paula Verhoeven. Suami Paula Verhoeven itu sangat menyayangkan jika iPad tersebut tidak terjual. Meski begitu, ia tak memaksakan jika keputusannya untuk jual iPad murah timbulkan kontra di kalangan masyarakat. Kalau itu Supri merugikan kalian atau kayak gimana ya kita gak ngelakuin gak apa-apa kan kita maunya bantuin tadinya, sahut Baim sambil tersenyum. Pada keterangan, Baim Wong juga tampak ragu masih akan menjual iPad tersebut atau tidak. Jadi gimana nih, tetap live atau gimana? Tulis Baim Wong pada keterangan. Bagaimana menurut kalian? Orang aja mau seperti apa ngomongnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan nanti ya harus lah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah meresahkan orang yang tadi mau bantu, dia buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu gak sesuai dengan itu. Cuman kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali apa ya bilangnya ya, sekali digoreng tuh gorengnya banget, bingung saya juga, kok jadi begini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya sudahlah kalau misalkan meresahkan atau gimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap live. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi ya kita lihat lah. Yang penting kan saya niatin membantu. Tapi sampai dicolek sama Bea Cukai bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual. Jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu, kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena kan pakai nama saya juga, saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya, saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah, saya kan orangnya nggak pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan sama mereka tuh terkadang tuh kasihan ya mereka itu kenapa ya, takutnya pertanggungjawabkan mereka itu kan sebenarnya kan mengiring opini ya, ketika emang benar nanti
akan ada hitungannya kan berat lah tanggung jawab. Bang Baim, korbannya berapa sih Bang Baim yang terkait pencatutan nama abang ini Bang di posting kemarin tuh Yang dikit KTP. Yang apa? yang postingan abang penipuan Bang. Penipuan yang mengatasnamakan. Yang mengatasnamakan Bang Baim. Banyak, itu banyak banget. Berapa mungkin korbannya Bang nggak ditelusurin Bang? Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang zaman dia ditipu. Mas banyak, iya saya minta tolong dong buat polisian tetap siapapun itu ya di bidang hukum, mudah-mudahan bisa mengkelirkan karena ini sudah bertahun-tahun ya, udah sekitar 4 tahun 3 tahun dan ini seperti ini terus, dan akan nggak tahu ya terus begini terus. Saya harus gimana ya, karena setiap orang yang ke tempat saya tuh saya selalu ladenin dia mana, dia ada yang saya aturin yuk ke polisi. Cuma sampai sekarang mungkin emang susah kali ya mencari, cuma pengennya setelir dan di ya berat-berat. Tapi capek nggak sih Hasilnya kalau kayak dikaitkan dengan penipuan gitu? BHMA yang mau laporin Mas Baim ke Bea Cukai gimana? Nggak tahu ya. Siapapun yang mau laporin saya juga kapan juga bisa. Tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah. Kalau misalnya dia juga begitu, kita doanya yang terbaik aja. Kalau saya berusaha selalu maafin aja orang. Tapi capek nggak sih Pak Baim? Selalu ada penipuan yang mengatasnamakan. Bukannya capek, kalau saya dijelekinnya ya sudahlah, saya mau gimana. Tapi orang yang kecil yang punya itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh, ini ganti gimana ya. Dan itu puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang sehari 50.000, 100.000 gimana gantinya, yang akhirnya ngutangnya seumur hidup. Gitu doang. Kalau sayanya mau gimana, saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi untuk orang ini. Cuma bisa ya mau gimana, saya juga gak bisa gimana. Saya cuma kasih orang itu. Nggak ada kemungkinan buat diusir Bang Baim. iPad second itu gimana sih awalnya? Yang pernah dibilang jual iPad second itu awalnya gimana sih Mas Baim? Gak ada. Jadi gini loh, kalau kalian juga masih menanyakan iPad itu, yang penting itu semua adalah resmi. Mau nanya apapun itu, yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu? Emangnya saya pembeli pertama? Saya itu menjual apa pembeli pertama? Kenapa saya yang dibilang tidak membayar ya? Oh jadi notabene ke saya, itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya, harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa, ya sudah apa juga saya juga nggak ada dendam apa-apa. Cuman balik lagi harusnya ada pertanyaan-pertanyaan itu yang ditujukan ke saya baru berita itu muncul. Ini berita muncul yang akhirnya jadi penjudikan, yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jadi begini apa yang dipaksain. Iya. Sudah dilaporkan ke Jenderal Bea Cukai itu gimana jadi? Iya, nanti lihat ya. Mudah-mudahan sih kalau saya sih untuk yang seperti ini yang terbaik aja buat mereka nya, buat saya juga. Ya. Aman lah pokoknya. Bang Baim, di ujung 2024 ini kan masalahnya makin lama makin datang ya. Gimana Mas Baim mungkin nanti resolusi 2024 nya mau perkecil masalah gimana? Bea Cukai kini turun tangan selidiki Baim Wong yang akan jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Suami Paula Verhoeven kini buka suara soal Bea Cukai yang akan turun tangan gegara jual iPad murah. Baim Wong kini curhat melangsa soal niat baik usai Bea Cukai turun tangan gegara jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Kabar kurang menyenangkan kini tengah menimpa aktor Baim Wong. Belakangan ini, nama Baim Wong tengah jadi perbincangan usai jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Gara-gara pamer jual iPad murah seharga 1 juta rupiah, Baim Wong kini jadi sasaran Bea Cukai. Melansir dari tribunmedan.com, saat ini, niat Baim Wong untuk memasarkan iPad dengan harga yang terjangkau akan diselidiki lebih lanjut. Direktorat Jenderal Bea Cukai disebutkan akan melakukan investigasi secara menyeluruh dari lapangan hingga ke Baim Wong terkait penjualan iPad yang dihargai 1 juta rupiah oleh ayah Keanu Tiger Wong. Berdasarkan informasi yang diambil dari akun resmi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan. Bea Cukai dijadwalkan untuk melakukan penyelidikan langsung terkait hal ini. Terima kasih informasinya. Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan DJBC untuk memastikan fakta lapangan, tulis Justinus melalui akun resmi X-nya. Pada saat yang bersamaan, Nirwala Dwi Herianto,
yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai maksud Baim Wong untuk menjual iPad dengan harga yang terjangkau. Sebagai respons, DJBC saat ini sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Kita sedang telusuri, ucap dia ketika dihubungi Kompas.com. Bea Cukai sampai turun tangan gegara jual iPad murah, Baim Wong kini buka suara. Suami Paula Verhoeven tampak curhat nelangsa soal niat baiknya. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya @baimwong, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Dalam unggahannya, Baim Wong membagikan sebuah video klarifikasi soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ayah dua orang anak itu buka suara soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ia bahkan menunjukkan faktur dari iPad yang akan dijualnya dengan harga murah. Saya cuma mau bilang itu, iPad fakturnya ada ini resmi, ucap Baim Wong dalam unggahan Instagramnya @baimwong, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Dan untungnya saya itu kan menjual dan di sini faktur pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi, lanjut suami Paula Verhoeven. Suami Paula Verhoeven itu sangat menyayangkan jika iPad tersebut tidak terjual. Meski begitu, ia tak memaksakan jika keputusannya untuk jual iPad murah timbulkan kontra di kalangan masyarakat. Kalau itu supri merugikan kalian atau kayak gimana ya kita gak ngelakuin gak apa-apa kan kita maunya bantuin tadinya, sahut Baim sambil tersenyum. Pada keterangan, Baim Wong juga tampak ragu masih akan menjual iPad tersebut atau tidak. Jadi gimana nih, tetap live atau gimana? Tulis Baim Wong pada keterangan. Bagaimana menurut kalian? Orang aja mau seperti apa ngomongnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kan kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan nanti ya harus lah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah meresahkan orang yang tadi mau bantu, ya buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu gak sesuai dengan itu. Cuman kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali apa ya bilangnya ya, sekali digoreng tuh gorengnya banget, bingung saya juga, kok jadi begini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya sudah lah kalau misalkan meresahkan atau gimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap main. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi ya kita lihat lah. Yang penting kan saya niatin membantu. Tapi sampai dicolek sama Bea Cukai bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual. Jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu, kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena kan pakai nama saya juga, saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah. Saya kan orangnya nggak pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan sama mereka tuh. Terkadang itu kasihan ya mereka itu kenapa ya. Takutnya bertanggung jawabkan. Mereka itu kan sebenarnya kan mengiring opini ya. Ketika emang benar nanti akan ada hitungannya kan berat kan bertanggung jawab. Bang Baim, korbannya berapa sih Bang Baim yang terkait pencatutan nama abang ini Bang di posting kemarin tuh di IG? Yang apa? Yang postingan abang penipuan Bang. Penipuan yang mengatasnamakan. Yang mengatasnamakan Bang Baim. Banyak, itu udah banyak banget. Berapa mungkin korbannya Bang nggak ditelusurin Bang? Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang kerja dia ditipu. Mas banyak, iya saya minta tolong dong buat polisian tetap siapapun itu ya di bidang hukum mudah-mudahan bisa mengkelirkan karena ini sudah bertahun-tahun ya udah sekitar 4 tahun 3 tahunan ini seperti ini terus dan akan nggak tahu ya terus begini terus saya harus gimana ya karena setiap orang yang ke tempat saya tuh saya selalu ladenin dia mana dia itu saya aturin dia ke polisi cuma sampai sekarang mungkin emang susah kali ya mencari cuma pengennya setelir dan di ya berat-berat. Tapi capek nggak sih kalau kayak dikaitkan dengan penipuan gitu? BAMA yang mau laporin Mas Baim ke Bea Cukai. Nggak tahu ya. Siapapun yang mau laporin saya juga kapan juga bisa. Tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah. Kalau misalkan dia juga begitu kita doanya yang terbaik aja.
Kalau saya berusaha selalu maafin aja orang. Tapi capek nggak sih Kak Baim? Selalu ada ponikan yang Bukannya capek, kalau saya dijelekinnya ya sudahlah, saya mau gimana. Tapi orang yang kecil yang ngerti punya itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh. Ini ganti gimana ya, dan itu puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang sehari 50 ribu, 100 ribu, gimana gantinya, yang akhirnya ngutangnya seumur hidup. Gitu doang. Kalau sayanya mau gimana, saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi untuk orang ini. Cuma bisa, ya mau gimana, saya juga gak bisa gimana. Saya cuma kasihan orang itu. Nggak ada kemungkinan buat diusir Bang Baim. iPad second itu gimana sih awalnya? Yang pernah dibilang jual iPad second tuh awalnya gimana sih Mas Baim? Gak ada. Jadi gini loh, kalau kalian juga masih menanyakan iPad itu, yang penting itu semua adalah resmi. Mau nanya apapun itu, yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu? Emangnya saya pembeli pertama? Saya itu menjual sama pembeli pertama. Kenapa saya yang dibilang tidak membayar ya? Oh, jadi notabene ke saya. Itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya. Harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin saya nggak tahu ya tujuannya apa. Ya sudah apa juga saya juga nggak ada dendam apa-apa. Cuman balik lagi harusnya ada pertanyaan-pertanyaan itu yang ditujukan ke saya baru berita itu muncul. Ini berita muncul yang akhirnya jadi menyudutkan, yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jaga begini sampai dipaksain. Iya. Sudah dilaporkan ke Jenderal Bea Cukai, itu gimana jadi? Iya, nanti lihat ya. Mudah-mudahan sih kalau saya sih untuk yang seperti ini yang terbaik aja buat mereka aja, buat saya juga. Ya. Aman lah. Bang Baim, di penghujung 2024 ini kan masalahnya makin lama makin datang ya. Gimana Mas Tadi mungkin nanti resolusi 2024 nya memperkecil masalah gimana? Bea Cukai kini turun tangan selidiki Baim Wong yang akan jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Suami Paula Verhoeven kini buka suara soal Bea Cukai yang akan turun tangan gegara jual iPad murah. Baim Wong kini curhat melangsa soal niat baik usai Bea Cukai turun tangan gegara jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Kabar kurang menyenangkan kini tengah menimpa aktor Baim Wong. Belakangan ini, nama Baim Wong tengah jadi perbincangan usai jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Gara-gara pamer jual iPad murah seharga 1 juta rupiah, Baim Wong kini jadi sasaran Bea Cukai. Melansir dari tribunmedan.com, saat ini, niat Baim Wong untuk memasarkan iPad dengan harga yang terjangkau akan diselidiki lebih lanjut. Direktorat Jenderal Bea Cukai disebutkan akan melakukan investigasi secara menyeluruh dari lapangan hingga ke Baim Wong terkait penjualan iPad yang dihargai 1 juta rupiah oleh ayah Keanu Tiger Wong. Berdasarkan informasi yang diambil dari akun resmi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan. Bea Cukai dijadwalkan untuk melakukan penyelidikan langsung terkait hal ini. Terima kasih informasinya. Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan DJBC untuk memastikan fakta lapangan, tulis Justinus melalui akun resmi X-nya. Pada saat yang bersamaan, Nirwala Dwi Herianto, yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai maksud Baim Wong untuk menjual iPad dengan harga yang terjangkau. Sebagai respons, DJBC saat ini sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Kita sedang telusuri, ucap dia ketika dihubungi Kompas.com. Bea Cukai sampai turun tangan gegara jual iPad murah, Baim Wong kini buka suara. Suami Paula Verhoeven tampak curhat melangsa soal niat baiknya. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya @baimwong, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Dalam unggahannya, Baim Wong membagikan sebuah video klarifikasi soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ayah dua orang anak itu buka suara soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ia bahkan menunjukkan faktur dari iPad yang akan dijualnya dengan harga murah. Saya cuma mau bilang itu, iPad fakturnya ada ini resmi, ucap Baim Wong dalam unggahan Instagramnya @baimwong, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Dan untungnya saya itu kan menjual dan di sini faktur pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi, lanjut suami Paula Verhoeven. Suami Paula Verhoeven itu sangat menyayangkan jika iPad tersebut tidak terjual. Meski begitu, ia tak memaksakan jika keputusannya untuk jual iPad murah timbulkan kontra di kalangan masyarakat. Kalau itu Supri merugikan kalian atau kayak gimana ya kita gak ngelakuin gak apa-apa kan kita maunya bantuin tadinya, sahut Baim sambil tersenyum. Pada keterangan, Baim Wong juga tampak ragu masih akan menjual iPad tersebut atau tidak. Jadi gimana nih, tetap live atau gimana?
tulis Baim Wong pada keterangan. Bagaimana menurut kalian? Orang aja mau seperti apa ngobrolnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kan kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan nanti ya harus lah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah meresahkan orang yang tadi mau bantu, dia buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu gak sesuai dengan. Cuman kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali apa ya bilangnya ya, sekali digoreng tuh goreng banget, bingung saya juga, kok jadi begini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya sudah lah kalau misalkan meresahkan atau gimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap main. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi ya kita lihat lah. Yang penting kan saya niatin membantu. Tapi sampai dicolek sama Bea Cukai bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual, jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu, kita pasti menelusuri benar atau enggak. Karena kan pakai nama saya juga, saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah, saya kan orangnya nggak pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan sama mereka tuh terkadang itu kasihan ya mereka itu kenapa ya takutnya bertanggung jawab mereka itu kan sebenarnya kan mengiring opini ya, ketika emang benar nanti akan ada hitungannya kan berat lah tanggung jawab. Bang Baim, korbannya berapa sih Bang Baim yang terkait pencatutan nama abang ini Bang di posting kemarin tuh Yang bikin KTP. Yang apa? yang postingan abang penipuan Bang. Penipuan yang mengatasnamakan. Yang mengatasnamakan Bang Baim. Banyak, itu banyak banget. Berapa mungkin korbannya Bang nggak ditelusurin Bang? Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang kerja dia ditipu. Masih banyak. Iya saya minta tolong dong buat polisian tetap siapapun itu ya di bidang hukum, mudah-mudahan bisa mengkelirkan karena ini sudah bertahun-tahun ya, udah sekitar 4 tahun 3 tahun dan ini seperti ini terus dan akan nggak tahu ya terus begini terus. Saya harus gimana ya, karena setiap orang yang ke tempat saya tuh saya selalu ladenin dia mana dia ada yang saya aturin ya ke polisi cuma sampai sekarang mungkin emang susah kali ya mencari, cuma pengen disetelir dan ya berat-berat. Tapi capek nggak sih Kayak dikaitkan dengan penipuan gitu. BAMA yang mau laporin Mas Baim ke Bea Cukai. Nggak tahu ya. Siapapun yang mau laporin saya juga kapan juga bisa. Tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah. Kalau misalkan dia juga begitu, kita doanya yang terbaik aja. Kalau saya berusaha selalu maafin aja orang. Tapi capek nggak sih Pak Baim? Selalu ada penipuan yang mengatasnamakan. Bukannya capek, kalau saya dijelekinnya ya sudahlah. Saya mau gimana? Tapi orang yang kecil yang ngerti punya itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh, ini ganti gimana ya, dan itu puluhan juta ya, ada 40, ada 30, ini orang kecil semuanya yang sehari 50 ribu, 100 ribu gimana gantinya, yang akhirnya ngutangnya seumur hidup gitu doang. Kalau sayanya mau gimana, saya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi untuk orang ini, cuma bisa ya mau gimana, saya juga gak bisa gimana, saya cuma kasihan orang kecil. Nggak ada kemungkinan buat diusir Bang Baim. iPad second itu gimana sih awalnya? Yang pernah dibilang jual iPad second itu awalnya gimana sih Mas Baim? Gak ada. Jadi gini loh, kalau kalian juga masih menanyakan iPad itu, yang penting itu semua adalah resmi. Mau nanya apapun itu, yang paling disayangkan dari semuanya ketika berita itu muncul, kenapa tidak menanyakan dulu? Emangnya saya pembeli pertama? Saya itu menjual apa pembeli pertama? Kenapa saya yang dibilang tidak membayar ya? Oh jadi notabene ke saya, itu kan yang sebenarnya paling disayangkan ya, harusnya menanyakan. Tapi kalau misalkan itu hanya berita aja supaya mungkin
saya nggak tahu ya tujuannya apa. Ya sudah nggak apa-apa juga, saya juga nggak ada dendam apa-apa. Cuman balik lagi harusnya ada pertanyaan-pertanyaan itu yang ditujukan ke saya, baru berita itu muncul. Ini berita muncul yang akhirnya jadi penjudikan, yang terkadang jadi fitnah juga. Ya saya kalau ketika mau mencoba untuk membantu tapi malah jadi begini sampai dipaksain. Iya. Sudah dilaporkan ke Jenderal Bea Cukai itu gimana jadi? Iya, nanti lihat ya. Mudah-mudahan sih kalau saya sih untuk yang seperti ini yang terbaik aja buat mereka nya, buat saya juga. Ya. Aman lah pokoknya. Bang Baim, di penghujung 2024 ini kan masalahnya makin lama makin datang ya. Gimana Mas Baim mungkin nanti resolusi 2024 nya memperkecil masalah gimana? Bea Cukai kini turun tangan selidiki Baim Wong yang akan jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Suami Paula Verhoeven kini buka suara soal Bea Cukai yang akan turun tangan gegara jual iPad murah. Baim Wong kini curhat nelangsa soal niat baik usai Bea Cukai turun tangan gegara jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Kabar kurang menyenangkan kini tengah menimpa aktor Baim Wong. Belakangan ini, nama Baim Wong tengah jadi perbincangan usai jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Gara-gara pamer jual iPad murah seharga 1 juta rupiah, Baim Wong kini jadi sasaran Bea Cukai. Melansir dari tribunmedan.com, saat ini, niat Baim Wong untuk memasarkan iPad dengan harga yang terjangkau akan diselidiki lebih lanjut. Direktorat Jenderal Bea Cukai disebutkan akan melakukan investigasi secara menyeluruh dari lapangan hingga ke Baim Wong terkait penjualan iPad yang dihargai 1 juta rupiah oleh ayah Keanu Tiger Wong. Berdasarkan informasi yang diambil dari akun resmi staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo, dia mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan. Bea Cukai dijadwalkan untuk melakukan penyelidikan langsung terkait hal ini. Terima kasih informasinya, kami berkoordinasi dengan rekan-rekan DJBC untuk memastikan fakta lapangan, tulis Justinus melalui akun resmi X-nya. Pada saat yang bersamaan, Nirwala Dwi Herianto, yang menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan mengenai maksud Baim Wong untuk menjual iPad dengan harga yang terjangkau. Sebagai respons, DJBC saat ini sedang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul barang tersebut. Kita sedang telusuri, ucap dia ketika dihubungi Kompas.com. Bea Cukai sampai turun tangan gegara jual iPad murah, Baim Wong kini buka suara. Suami Paula Verhoeven tampak curhat nelangsa soal niat baiknya. Hal itu bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya @baimwong, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Dalam unggahannya, Baim Wong membagikan sebuah video klarifikasi soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ayah dua orang anak itu buka suara soal jual iPad murah seharga 1 juta rupiah. Ia bahkan menunjukkan faktur dari iPad yang akan dijualnya dengan harga murah. Saya cuma mau bilang itu, iPad fakturnya ada ini resmi, ucap Baim Wong dalam unggahan Instagramnya @baimwong, Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Dan untungnya saya itu kan menjual dan di sini faktur pembelian ada semuanya. Jadi kita itu resmi, lanjut suami Paula Verhoeven. Suami Paula Verhoeven itu sangat menyayangkan jika iPad tersebut tidak terjual. Meski begitu, ia tak memaksakan jika keputusannya untuk jual iPad murah timbulkan kontra di kalangan masyarakat. Kalau itu Supri merugikan kalian atau kayak gimana ya kita gak ngelakuin gak apa-apa kan kita maunya bantuin tadinya, sahut Baim sambil tersenyum. Pada keterangan, Baim Wong juga tampak ragu masih akan menjual iPad tersebut atau tidak. Jadi gimana nih, tetap live atau gimana, tulis Baim Wong pada keterangan. Bagaimana menurut kalian? Orang aja mau seperti apa ngomongnya. Kalau kita kan apa yang kita lakuin kan kita tahu sendiri. Ya kalau misalkan izin dan nanti ya harus lah. Saya juga bingung itu dapat dari mana. Cuman kalau tiba-tiba datangnya kita itu malah merasakan orang yang tadi mau bantu, dia buat apa dipaksain. Jadi buat saya terkadang ya bingung ya, apa yang kita niatin itu gak sesuai dengan itu. Cuma kadang-kadang saya juga bingung sih, sekali apa ya bilangnya ya, sekali digoreng tuh goreng banget, bingung saya juga, kok jadi begini ya saya bilang. Tapi akhirnya ya saya cuma nyadar ya sudah lah kalau misalkan meresahkan bagaimana nggak usah. Tapi banyak juga yang pengen tetap live. Nanti kita lihat aja lah. Kalau emang nanti juga ada, nanti pasti saya bilang lagi. Sementara ini banyak banget sih yang pengen banget. Tapi ya kita lihat lah. Yang penting kan saya niatin membantu. Tapi sampai dicolek sama Bea Cukai Bang Baim. Kenapa? Pembeli pertama saya itu yang menjual. Jadi ada partner saya juga, ada teman saya. Kalau kita kan hanya tahu, kita pasti menelusuri
benar atau enggak. Karena kan pakai nama saya juga, saya nggak mau terjadi yang salah-salah nantinya. Ya saya juga lihat kok orang yang ngeposting ini, cuman saya tidak pernah, saya kan orangnya nggak pernah ngebales lah. Saya lebih ke arah melihat, mendengarkan. Saya malah suka kasihan sama mereka tuh terkadang tuh kasihan ya mereka ini kenapa ya, takutnya pertanggungjawabkan mereka itu kan sebenarnya kan mengiring opini ya, ketika emang benar nanti akan ada hitungannya kan berat lah bertanggung jawab. Bang Baim, korbannya berapa sih Bang Baim yang terkait pencatutan nama abang ini Bang di posting kemarin tuh di Yang KTP. Yang apa? yang postingan abang kemarin penipuan Bang. Penipuan yang mengatasnamakan. Yang mengatasnamakan Bang Baim. Banyak, itu udah banyak banget. Berapa mungkin korbannya Bang nggak ditelusurin Bang? Sampai sekarang juga masih ada orang yang teman-teman saya notabene yang susternya, yang mungkin ART-nya, yang orang kerja dia ditipu. Mas banyak, iya saya minta tolong dong buat polisian tetap siapapun itu ya di bidang hukum, mudah-mudahan bisa mengkelirkan karena ini sudah bertahun-tahun ya, udah sekitar 4 tahun 3 tahunan ini seperti ini terus, dan akan nggak tahu ya terus begini terus. Saya harus gimana ya, karena setiap orang yang ke tempat saya tuh saya selalu ladenin dia mana, dia ada itu saya aturin yuk ke polisi. Cuma sampai sekarang mungkin emang susah kali ya mencari, cuma pengennya setelir dan di ya berat-berat. Tapi capek nggak sih kalau kayak dikaitkan dengan penipuan gitu? BAMA yang mau laporin Mas Baim ke Bea Cukai. Nggak tahu ya. Siapapun yang mau laporin saya juga kapan juga bisa. Tergantung mereka niatannya apa, seperti apa. Saya juga nggak tahu niatan mereka. Kalau kita mendoakan yang terbaik aja setiap orang lah. Kalau misalkan dia juga begitu, kita doanya yang terbaik aja. Kalau saya berusaha selalu maafin aja orang. Tapi capek nggak sih Pak Baim? Selalu ada penipuan yang mengatasnamakan. Bukannya capek, kalau saya dijelekinnya ya sudahlah, saya mau gimana. Tapi orang yang kecil yang ketipunya itu yang saya benar-benar beban buat saya gitu loh, ini gitu kan.